Hasil pertama kali dari proses berpikir di dalam otak manusia adalah sebuah kesadaran bahwa adanya keterbatasan. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita bahas prosesnya. Di pembahasan proses berpikir dalam otak manusia, pada episode 4 kali ini. Untuk mengawali pembahasan bagaimana tahapan sistem otak kita dalam berpikir. Mari kita bahas lagi tentang energi awal yang diterima otak manusia. Otak memanfaatkan energi pertamanya untuk mengaktifkan seluruh jaringan organ, sekaligus dimanfaatkan sebagai sinyal radar yang mampu menelusuri ke seluruh jaringan organ manusia, yang nantinya kembali ke otak berupa tingkat energi yang berbeda. Di mana saat semua indera belum terbentuk. Sinyal tersebut hanya membawa sebuah informasi kosong ke dalam otak manusia. Sampai terbentuknya dan berfungsinya indera yang mampu menangkap informasi dari luar. Organ yang membentuk indera manusia tidak berjalan bersamaan dalam tahap perkembangannya. Sehingga pertama kali otak melakukan pengolahan data, hanya dari beberapa indera saja, seperti indera peraba dan pendengaran pada tahap perkembangan awal. Pada saat indera peraba telah berfungsi, otak menerima sebuah informasi adanya sebuah padatan dan perbedaan tingkat suhu yang berada di luar lingkungannya. Dengan memanfaatkan satu indera yaitu indera peraba, otak selalu mendapatkan informasi tentang adanya lingkungan luar yang membatasi mekanisme gerak organ. Pada kondisi tersebut, otak hanya melakukan pengolahan data yang identik dari sumber indera yang sama. Dengan cara membandingkan informasi atau data tentang sebuah padatan dan tingkat suhu yang berbeda di lingkungan luar. Dari seringnya dan banyaknya varian data yang dikirimkan oleh indera peraba tersebut, otak mampu memunculkan kesadaran bahwa ada lingkungan luar yang membatasi. Dan memanfaatkan kemampuan tersebut untuk melatih keseimbangan gerak organ demi terciptanya kestabilan siklus energi. Setelah berfungsinya indera kedua, yaitu indera pendengaran yang mampu menangkap gelombang suara, otak menerima informasi tersebut dan mengolahnya dengan cara membandingkan tingkat gelombang suara yang datang dan pada saatnya akan bermanfaat untuk membantu mengatur ritme kecepatan siklus energi. Pada kondisi ini, otak telah memperoleh dua data yang tidak identik, sehingga berpeluang untuk melakukan proses berpikir. Dari dua data yang diperoleh yaitu tingkat suhu lingkungan luar dan gelombang suara, otak mulai mendefinisikan adanya sebuah rentang jarak yang lebih jauh dari lingkungan pertama yang telah berhasil lebih dulu didefinisikan oleh otak, dengan memanfaatkan indera peraba. Dengan memanfaatkan kesadaran pertama tentang adanya lingkungan luar yang membatasinya, dan disusul dengan adanya data tentang tingkat gelombang suara. Otak menciptakan program perbandingan data untuk memproses data dari dua jenis data yang tidak identik tersebut. Dari dua data tersebut, otak berhasil menghasilkan kesadaran tentang adanya ruang yang mengelilinginya. Keberhasilan otak dalam memunculkan kesadaran tentang adanya ruang adalah dengan memanfaatkan data dari indera peraba untuk ruang batas dan indera pendengaran untuk ruang tidak terbatas. Definisi adanya ruang tidak terbatas adalah hasil dari pengolahan data dari indera pendengaran yang mengirimkan data tingkat gelombang suara yang tidak terbatas dan dari segala arah. Dengan bermodalkan kesadaran tentang ruang, energi yang dibutuhkan oleh otak semakin besar, yang menyebabkan perputaran siklus energi semakin cepat. Sehingga dibutuhkan sebuah program baru untuk dapat memproses data yang lebih kompleks dan untuk mengatur ritme siklus energi agar tetap stabil dan seimbang. Pada saat kondisi semua indera manusia telah mampu menangkap informasi, kesadaran pertama yang berhasil dihasilkan oleh otak manusia adalah kesadaran tentang adanya ruang bebas tak terbatas. Lalu kapan manusia memiliki hasrat?
Dan kapan manusia mampu melihat masa depan di ruang tak terbatas ini? Mari kita lanjutkan pembahasannya di episode selanjutnya.